Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah, sebagai perantara sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, kepada keluarga kita, bil khusus kepada kedua orang tua kita nikmat panjang umur, sehat wal afiat, zahiran wa batinan dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, baik urusan yang sifatnya duniawiyah, terlebih-lebih lagi urusan yang sifatnya akhrawiyah. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka upaya diri kita agar kita selalu senantiasa bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertagarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya semaksimal mungkin mengerjakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran, dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita ini ataupun kebersamaan kita ini sebagai sebab kalau nantinya Allah Subhanahu wa taala juga akan mengumpulkan kita bersama di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, melanjutkan kajian fikih kita dalam kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Salim bin Semil Al-Dhrami, perihal berkaitan mengenai sebagaimana ibarah yang beliau tuliskan dalam kitab beliau tersebut, faslun tahrumus salatul lati laisa laha sababun muqaddimun wala muqarrinun fi khamsati awqad, ya, mengenai salat yang diharamkan dikerjakan di waktu-waktu tertentu, mengenai salat, ya, yang diharamkan untuk dikerjakan di waktu-waktu tertentu atau waktu-waktu yang diharamkan untuk dikerjakan salat tertentu. Pada kesempatan bulan yang lalu sempat kita sampaikan di antara salah satu daripada 6 waktu salat yang ada di dalam salat ada namanya waktu hurma, waktu haram, ya. Ada namanya di antara waktu salat yang 6 kita sampaikan, kita jelaskan bulan kemarin, ada yang namanya waktu hurma, waktu yang diharamkan kita salat di waktu itu, ya. Gambarannya kita salat di waktunya, tetapi ada bagian dari salat kita itu keluar waktu, walaupun salam sekalipun. Nah, kita salat di waktu itu hukumnya haram. Kenapa? Menyebabkan bahagian dari salat kita di luar waktu. Berarti kan terlambat nian kita ngawikannya memang di akhir waktu nian. Nah, salat di waktu tersebut hukumnya haram, tapi sah. Ya, haram tapi sah. Nah, tidak halnya dengan pembahasan sekarang. Tahrumus shalah kata para ulama artinya satu, melaksanakan salat di waktu ini haram, berdosa. Ya, melaksanakan salat di waktu ini hukumnya haram, dan jelas yang namanya haram itu, ya, itu berdosa ketika kita mengerjakannya. Kemudian salat tersebut tidak sah. Ya, salat tersebut tidak sah. Nah, ini yang dimaksud dengan tahrumus shalah, diharamkan salat. Ya, berdosa kita ngawikannya, kemudian salat yang dikerjakan tersebut tidak sah. Jadi bedakan dengan pembahasan kita bulan yang lalu, ya. Salatnya haram tetapi hukumnya sah, itu yang bulan kemarin. Nah, perihal salat yang diharamkan untuk dikerjakan dan menyebabkan salat tersebut tidak sah, ya. Ini dikatakan para ulama tidak seluruh salat. Ada salat tertentu yang pasti salat sunnah. Yang pastinya salat sunnah. Makanya diibarahkan oleh pengarang kitab, ya, laisa laha sababun muqaddimun wala muqarrinun, ya. Salat yang kriterianya Bapak Ibu sekalian, ya, salat yang tidak mempunyai sebab terdahulu atau berbarengan, ya, dengan waktunya. Karena kalau kita perhatikan salat sunnah yang ada, ya, itu kita bagi menjadi 3 bagian, ya Bapak Ibu sekalian. Salat sunnah yang ada ini kalau dibagi, kalau kata para ulama fikih ada 3 bagian. Yang pertama salat sunnah yang berkaitan dengan waktu, artinya kebolehan bahkan keabsahan kita ngawikan salat tersebut harus sesuai dengan waktunya. Kapan dia masuk, kapan dia keluar. Ngawikan salat harus di waktu tersebut.
Salat sunnah yang berkaitan dengan waktu. Contohnya apa? Salat duha. Ya, ada waktunya itu. Kemudian juga salat witir, salat tarawih. Ini salat sunnah yang berkaitan dengan waktu. Keabsahan kita ngawikannya harus sesuai dengan waktunya. Sebelum masuk waktu tidak diperbolehkan, begitupun ketika sudah keluar waktu tidak diperbolehkan. Ini yang pertama. Yang kedua, salat sunnah yang berkaitan dengan sebab. Salat sunnah yang berkaitan dengan sebab. Artinya apa? Kebolehan bahkan kesunahan kita ngawikan salat ini karena ada sebab. Karena ada sebab. Kalau tidak ada sebab ini tidak disunnahkan. Ya. Boleh salat tahiyatul masjid di rumah ibu-ibu? Salat tahiyatul masjid di rumah boleh apa tidak? Apa? Tidak boleh. Ya. Contohnya satu, salat tahiyatul masjid disunnahkan kita tahiyatul masjid itu sebabnya kenapa? Karena masuk masjid. Kemudian salat sunnah wudu. Ya. Salat sunnah wudu disunnahkan ngawikan salat sunnah wudu itu ketika kita selesai berwudu. Begitupun istisqa, kemudian gerhana, dan lain sebagainya. Ini contoh salat sunnah yang kita disunnahkan ngawikan salat tersebut karena ada sebabnya. Nah, sebab ini dibagi tiga oleh para ulama. Ya, sebab ini dibagi tiga oleh para ulama. Ada sebab duluan kita lakukan, kemudian baru salatnya. Yang kedua, sebab dengan salat berbarengan. Yang ketiga, salat dulu kita gawekan baru sebabnya. Jadi yang salat kesunahannya karena sebab tadi dibagi tiga ya. Yang pertama sebabnya dulu kita gawekan baru salatnya. Kemudian salat dan sebab berbarengan, jalan bareng. Kemudian yang ketiga, salat terlebih dahulu baru sebabnya kita gawekannya. Yang pertama, apa kira-kira contohnya Bapak Ibu jemaah sekalian? Sebabnya itu dulu kita gawekan, kemudian baru salatnya. Apa contohnya? Tadi tahiyatul masjid. Jadi tahiyatul masjid itu masuk masjid dulu baru salat. Jangan tahu-tahu masih di halaman telah salat tahiyatul masjid. Ya, belum masuk masjid sudah salat tahiyatul masjid. Tidak sah. Masuk dulu ke dalam masjid, kemudian baru gawekan salat sunnah tahiyatul masjidnya. Nah, ini sebab dulu kita gawekan. Kemudian baru salatnya. Yang kedua, salat dan sebab berbarengan. Gerhana. Kok pintar ibu-ibu dari bapak-bapak nih? Udah katik suaranya bapak-bapak. Ya. Gerhana. Baik itu gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Makanya kalau kita perhatikan kan di pelaksanaan salat gerhana itu, di masjid kita galak salat gerhana ada? Kalau bisa diadakan. Ya, kalau bisa diadakan pelaksanaan salat gerhana, ya. Itu kapan mulai masuk salat gerhana itu? Ya, ketika terjadi perubahan baik pada bulan ataupun pada matahari. Nah, diperbolehkan ngawekan salat gerhana. Antara salat dan sebab berbarengan digawekan. Yang ketiga terakhir, sebab dulu baru salatnya. Apalah contohnya? Sebab dulu baru salatnya. Sebab salat dulu baru sebabnya. Apa? Safar. Salat sunnah safar ya. Bukan salat musafir, bukan. Salat sunnah safar. Salat sunnah safar itu misal nih, kita nak berangkat ke Jakarta. Ya, sebelum berangkat disunnahkan salat sunnah 2 rakaat. Di rakaat pertama baca surah Al-Kafirun, rakaat kedua baca surah Al-Ikhlas. Usolli sunnatas safar rakaatain lillahi ta'ala. Ini disunnahkan sebelum kita berangkat. Ya. Nak berangkat jam 7 ya. Nah, sebelum kita keluar dari rumah itu gawekan salat sunnah safar terlebih dahulu. Sebabnya dulu kita lakukan ya. Sebabnya dulu salatnya dulu kita lakukan, kemudian kaget baru sebabnya. Salat safar 2 rakaat, kemudian baru kita safar, baru kita berangkat. Nah, ini yang kedua, yang berkaitan dengan sebab. Yang ketiga, yang tidak berkaitan dengan waktu dan sebab. Yang pertama kan tadi yang berkaitan dengan waktu, yang kedua yang berkaitan dengan sebab, yang ketiga tidak berkaitan dengan waktu ataupun sebab. Itulah namanya salat sunnah mutlak.
Ya, itulah namanya sholat sunnah mutlak. Tidak ada sebab, tidak ada waktunya. Kapanpun diperbolehkan. Kemudian juga tidak ada sebabnya. Ya, makanya niat sholat sunnah mutlak itu cak mana Bapak Ibu sekalian? Hah? Cukup usolli, Allah usolli, aku sholat akbar. Ya, mutlak itu bukan namanya, bukan. Istilah mutlak itu karena tidak terikat dengan waktu dan sebab. Itu makna mutlak, bebas. Ya, bukan usolli sunnatal mutlak. Jadi mutlak itu bukan nama sholatnya, sehingga kita niatkan di dalam sholat kita. Tidak demikian. Kata para ulama, namanya mutlak itu kenapa? Mutlak boleh kapan be, karena tidak berkaitan dengan waktu dan juga sebab. Nah, itu makna mutlak di situ. Allah usolli akbar atau Allah aku sholat akbar, tidak ada namanya. Nah, dari 3 sholat sunnah ini, waktu, sebab, sama mutlak, ya, yang diharamkan digawekan di 5 waktu ini, ya, yang berkaitan, yang tidak atau yang bukan sebabnya terdahulu, ya, atau berbarengan. Berarti apa? Diharamkan sholat di 5 waktu ini. Kriteria sholat sunnahnya cak mano? Katanya yang bukan sebab muqaddimun, sebab terdahulu, ya, dan juga yang bukan sebab dengan sholat berbarengan. Berarti sholat apa yang diharamkan? Sholat yang sebabnya terakhir. Ya, sholat yang sebabnya terakhir. Ya, kalau sholat yang sebabnya duluan, seperti tahiyatul masjid, tidak diharamkan. Ya, tidak diharamkan. Begitupun salat sunnah gerhana atau istisqa, tidak diharamkan, diperbolehkan, digawekan di 5 waktu ini. Nah, yang diharamkan itu satu, katanya yang sebabnya mutaakhir, sebabnya terakhir. Kita gawekan salatnya dulu, baru sebabnya, seperti salat sunnah safar tadi. Nah, tidak boleh digawekan di 5 waktu ini. Itu yang pertama. Kemudian sholat sunnah mutlak. Ya. Kemudian sholat sunnah mutlak. Makanya sholat sunnah mutlak tadi itu tidak diperbolehkan untuk digawekan di 5 waktu ini. Jadi diharamkan sholat, ya, digawekan di 5 waktu ini. Kesimpulannya apa dia? Satu, sholat sunnah mutlak, hukumnya berdosa dan tidak sah. Yang kedua, begitupun sholat sunnah yang sebabnya terakhir. Contohnya sholat sunnah safar. Apalagi selain sholat sunnah safar, Bapak Ibu jemaah sekalian, sebab terakhir, yang sebabnya terakhir. Sholat sunnah hajat, istikharah, itu masuk kan loh? Tidak boleh digawekan di 5 waktu ini. Nih, jadi kita harus pahami, ya, tidak seluruh sholat sunnah, ada sholat sunnah tertentu. Apa dia sholat sunnah tertentu itu? Satu, sholat sunnah mutlak. Yang kedua, sholat sunnah yang sebabnya terakhir. Gawekan sholatnya dulu baru sebab, itulah contohnya sholat sunnah safar. Nah, keharaman Bapak Ibu jemaah sekalian, ya, ada sebabnya, ada alasannya. Kenapa Nabi SAW tidak memperbolehkan kita umatnya untuk digawekan. Nah, dari sinilah diketahui, ya, kalau keharaman sholat tersebut yang 2 tadi di waktu-waktu tertentu. Di waktu-waktu tertentu. Nah, kapan waktu-waktu tertentu itu? Ada 5. Ya, yang pertama indatulu isyams hatta tartafi'a ghadra rumhin. Ketika matahari nak terbit. Ya, ketika matahari terbit, hindatul isyam, ketika matahari terbit, hatta tartafi'a ghadra rumhin, sehingga dia terangkat, ya, terbit setinggi ujung tombak. Indatul isyams itu artinya indal isyraq. Kan ada di situ. AT 24 ada. Ada itu. Imsak itu bukan isyraq, ya. Ya. Biasanya kan ada di jadwal itu, ya. Indal isyraq. Isyraq itu artinya apa Bapak Ibu jemaah sekalian? Ketika terbit matahari. Nah, diharamkan sholat itu ketika terbit matahari sampai kapan? Tartafi. Dia terangkat. Terbit matahari misal jam berapa sekarang? Rizky? Mana? Jam berapa?
Tidak jam syuruk jam berapa? 6:05 terbit matahari, isyraq istilah kita atau syuruk ya. Nah itu mulai 6:05 hatta tartafi'a qadra rumhin, sehingga dia terangkat ya, berangkat matahari tadi ya setinggi ujung tombak. Ada kadar waktu 6:05 sampai setinggi ujung tombak. Nah kadar penilaian yang dilakukan atau apa namanya eksperimen ya, penelitian yang dijenguk sama para ulama fikih, mulai dia dari terbit sampai tinggi matahari tinggi ujung tombak itu makan 4 derajat ya. 4 derajat itu kata para ulama setiap derajatnya butuh waktu 4 menit. Jadi 4 dikali 4 16 ya. Nah mulai 6:05 terbit sampai dia setinggi ujung tombak yang makan waktu 16 menit itu, nah itu yang tidak boleh sholat ya, bukan sebelum terbit atau setelah setingginya melewati setinggi ujung tombak, itu diperbolehkan. Yang tidak boleh itu ketika terbit 6:05 sampai terbitnya setinggi ujung tombak 16 menit kadarnya. Nah ini jangan sholat. Sholat apa? 2 sholat tadi, 1 sholat sunnah mutlak, yang kedua sholat sunnah yang sebabnya terakhir seperti sholat sunnah safar. Jadi 6:05 16 menit setelah itu, nah 2 macam sholat ini jangan digawekan, haram dan berdosa. 6 tambah 16 berarti 621 boleh, tidak jadi masalah. Nah ini yang pertama. Yang kedua indal istiwa hatta fi ghair min jum'ah hatta tazul. Ketika istiwa itu Bapak Ibu sekalian matahari pas tengah-tengah di tengah-tengah langit. Kalau kita tegak ya di terik matahari itu pas di pojok kepala kita. Namanya indal istiwa. Hatta tazul, sehingga dia tergelincir sedikit, ini waktunya sebentar. Ya, mungkin tidak nyampe semenit. Karena waktunya sebentar, kecuali di hari Jumat tidak jadi masalah. Ketika matahari pas tengah-tengah langit di pojok kepala kita, itu tidak boleh juga kan salat 2 tadi. Kemudian yang ketiga, indal isfirar hatta taghrub. Ketika matahari menguning, nak tenggelam, sampai dia tenggelam. Ya. Itu pun makanya kadarnya menit, ya. Ketika matahari menguning itu bisa saksikan kalau kita berada di laut. Ya, ketika matahari menguning ya sampai dia terbenam. Nah, ketika matahari menguning itu nak terbenam itu tidak boleh ngawikan 2 sholat tadi. Haram, berdosa dan tidak sah, ya. Nah, kemudian yang keempat ba'da sholatis subuh hatta tatlu asy-syams. Selesai ngawikan sholat subuh. Ya. Selesai nih kita ngawikan sholat subuh. Tidak boleh ngawikan 2 macam sholat tadi. Sampai kapan? Sampai terbit matahari. Ya, itu hukumnya haram. Dan yang terakhir yang kelima ba'da sholatil asar hatta taghrub. Ketika kita kelar ngawikan sholat asar sampai terbenam. Nah, 5 waktu ini Bapak Ibu sekalian yang tidak diperbolehkan, hukumnya haram, berdosa dan tidak sah. Nah, dari mana ya keharaman tersebut? Itulah dari hadis Nabi SAW ya yang diriwayatkan oleh sahabat ya yang bernama Abi Sa'id Al-Khudri, Uqbah bin Amir. Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi, "Thalathu sa'at kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna aw nakbura fihinna mautana." Ya. Kata Nabi, 3 waktu Nabi melarang kami untuk 1 ngawikan salat, yang kedua nguburkan jenazah atau mayit-mayit kami. Ya, larangan sholat sebagaimana disampaikan tadi hukumnya haram, berdosa, tidak sah. Nguburkan mayit makruh. Ya, karena larangan, istilah larangan dalam syariat itu Bapak Ibu jemaah sekalian ada 2. Ya, ini dilarang sama Allah, ini dilarang sama Rasulullah. Yang kita pahami ada 2 berarti hukumnya, kemungkinan ada 2. Tidak keluar dari 2 ini. Yang pertama haram. Kalau larangan itu harus ditinggalkan, maka hukumnya haram. Tidak boleh digawekan sama sekali. Itu namanya haram, larangan yang harus kita tinggalkan. Nah, ada yang kedua, larangan tapi tidak harus. Dalam arti kata kalau kita gawekan tidak berdosa, itulah makruh.
Dan dalam hukum syariat, hukum itu ada berapa Bapak Ibu jemaah sekalian? Ada 5 kan? Di dalam hukum syariat, hukum itu ada 5. Ya, ada perintah, ada larangan, yang ketiga katik perintah, katik larangannya. Itu asalnya. Perintah, larangan, dak katik perintah, dak katik larangan. Nah, perintah ada 2. Perintah yang sifatnya harus, itulah wajib, dak digawekan berdosa, karena harus digawekan. Ada perintah yang tidak harus, itulah sunnah. Ya, kemudian larangan juga demikian, harus ditinggalkan, haram kalau digawekan berdosa. Ada larangan yang tidak harus ditinggalkan, digawekan boleh, itulah makruh. Yang ketiga, dak katik perintah, katik larangan, itulah mubah. Mubah. Mubah itu artinya off to you. Nek ente gawekan fadhalu, dak ente gawekan juga terserah Anda. Karena dak katik perintah, dak katik larangan. Nah, di dalam hadis ini, bunyi hadisnya Nabi melarang kami. Nabi melarang kami ya untuk satu ngawekan salat dan nguburkan mayit. 2 ngawekan salat, nguburkan mayit. Nah, beda hukumnya. Betul larangan, tapi kata para ulama fikih kalau salat hukumnya haram, berdosa, tidak sah. Tapi kalau nguburkan mayit makruh. Nah, tidak sampai haram. Ya, tidak sampai haram. Kenapa demikian Ustaz berubah? Padahal dalam satu hadis, karena ada hadis yang lain. Ya, karena kita belajar hadis, apalagi tentang hukum, tidak pacak membaca sikok 2 hadis. Harus banyak dibaca hadis, baik dalam satu madhab, apalagi berbagai madhab, harus lebih banyak lagi untuk pemahamannya. Nah, apa dia 3 waktu itu kata Nabi? Ya, yang pertama tadi, yang 3 pertama tadi. Ketika terbit matahari sampai setinggi tombak. Yang kedua ketika terbenam matahari, kemudian ketika istiwa. Nah, 3 waktu ini yang tidak boleh. Nah, sebabnya apa dia? Kira-kira Bapak Ibu jemaah sekalian ada yang tahu dah alasan Nabi melarang perbuatan demikian? Karena yang namanya larangan dan juga perintah dalam syariat itu pasti ada sebab alasan gelo. Ya, pasti ada sebab alasan. Tidak mungkin datang larangan tidak mungkin datang perintah Kalau perintah pasti ada hikmah dan tujuan yang begitu luar biasa. Begitu pun larangan. Nah, kata Nabi dalam hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri, ya, dalam kitab Sahih Muslim, ini alasannya Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita selama ini tahu 5 waktu ini, tapi ini alasannya. Ya, apa kata Nabi? Inna syamsa tatlu'uhu wa ma'ha gornus syaitan. Matahari itu kalau dia terbit jam 6 lewat 5, wa ma'aha gornus syaitan. Berbarengan dengan terbitnya matahari itu ada gornus syaitan. Apa itu gornus syaitan? Ya, para anak buahnya syaitan kalau bahasa gitu. Pengikut syaitan. Gawainya apa dia? Mereka nyembah matahari. Ya, gornus syaitan ini kaumnya, kelompoknya syaitan yang bersamaan dengan terbitnya matahari itu mereka menyembah matahari. Ketika matahari terbit, ya, wa ma'aha dibarengi dengan terbit matahari itu kaum syaitan yang mana mereka nyembah matahari. Fa idar tafa'ad. Kalau matahari itu sudah setinggi ujung tombak, ya, matahari itu sudah tinggi ujung tombak, sudah lewat 16 menit, farokoha, mereka selesai. Ya, tidak nyembah matahari lagi. Kelar. Ya, itu 16 menit itu waktunya. Kemudian fa idza stawat goronaha fa idza zalat farokoha. Begitupun ketika matahari istiwa pas tengah langit pucuk kepala kita, mereka nyembah matahari lagi. Ya, ketika tazul, tergelincir, ya, walaupun sedikit, kemudian mereka lari, selesai maksudnya. Farokoha itu mereka berpisah atau mereka selesai. Fa idza danatil ghurub, ketika matahari nak terbenam. Kalau istilah kita menguning matahari, ya, apa dia? Goronoha, mereka nyembah matahari lagi. Fa idza raghabat, apabila sudah terbenam matahari sempurna, farokoha, selesai. Nah, ini alasannya. Ya, karena di waktu yang diharamkan itu Bapak Ibu sekalian, ya, ada kaumnya syaitan, sekelompok syaitan, apa dia gawe mereka? Nyembah matahari. Nah, kita diharamkan untuk sholat di waktu itu, kenapa? Sama seperti kita nyembah mereka. Itu alasannya. Sama seperti kita nyembah mereka yang mereka menyembah matahari. Jelas, nyembah matahari ngikuti syaitan itu hukumnya
haram. Ya. Makanya ketika Nabi SAW menganjurkan untuk sholat gerhana, baik itu gerhana bulan, apalagi gerhana matahari itu, ya, para sahabat ditepiskan pemahaman mereka, sholat itu bukan karena terjadi gerhana, bukan terjadi karena sesuatu hal. Karena pada waktu terjadi gerhana itu kan wafatnya Sayyidina Ibrahim, putra Nabi SAW. Pas pada waktu wafat terjadi gerhana. Nah, Nabi menepiskan pemahaman para sahabat, ya, menepiskan pemahaman para sahabat kalau ada pemahaman para sahabat terjadi gerhana karena wafatnya seseorang. Kata Nabi, sholat sunnah gerhana itu bukan karena wafatnya seseorang atau lahirnya seseorang. Tapi kenapa? Karena keajaiban, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, 3 waktu ini Bapak Ibu sekalian, yang dari alasan Nabi SAW yang tidak diperbolehkan untuk digawekan. Selain 2 sholat tadi, ya, walaupun di 5 waktu ini boleh, tidak jadi masalah. Nah, ini 3 hadis tentang 3 waktu yang pertama. Nah, yang keduanya itulah hadis Nabi SAW, kata beliau SAW, la sholata ba'da subhi hatta tatlu asyamsu wa la sholata ba'dal asr hatta taghib asyamsu. Tidak ada sholat, tidak boleh sholat kapan? Ketika selesai sholat subuh sampai terbit matahari. Ya. Kemudian la sholata ba'dal asr, tidak boleh sholat setelah sholat asar hatta taghib asyamsu, sampai matahari terbenam. Ini 2 waktu yang lainnya. Tadi 3 waktu yang pertama, ya. Kemudian ini 2 waktu yang lainnya. Nah, ini hadis dalil yang dipegang dalam mazhab kita mengenai keharaman untuk mengerjakan salat sunnah yang 2 macam tadi, yang sebabnya terakhir, sampai salat sunnah mutlak, ya. Kalau digawekan di 5 waktu ini maka hukumnya haram dan berdosa. Dan ingat, selain 5 waktu ini, selain 2 sholat ini tidak jadi masalah. Ya. Selain 2 sholat ini tidak jadi masalah. Contoh tadi sholat sunnah yang sebabnya duluan, sholat sunnah wudu, ya, tidak jadi masalah. Ya, kapanpun kita berwudu, selesai nak sholat sunnah, walaupun habis subuh, ya, walaupun ba'dal asr, no problem, tidak jadi masalah. Boleh, karena bukan termasuk sholat yang dilarang. Diperbolehkan. Begitupun salat sunat tahiyatul masjid. Ya, karena Nabi bersabda, "Idza dakhala ahadakum fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Setiap kali atau ketika kalian masuk ke masjid, jangan duduk dulu, ya, kecuali ngawekan salat sunnah 2 rakaat. Setiap kali kita masuk masjid gawekan. Ya, baik di waktu siang ataupun di waktu malam, tidak jadi masalah. Nah, ini boleh. Ya. Kemudian juga yang diperbolehkan contohnya salat qadha. Salat qadha. Boleh tidak Bapak Ibu jemaah ngawekan salat qadha di 5 waktu ini? Alasannya kenapa? Salat qadha boleh apa tidak digawekan di 5 waktu ini, baik itu qadha wajib ataupun qadha sunnah. Ya, baik itu qadha wajib, qadha salat wajib ataupun qadha salat sunnah. Kalau salat sunnah juga disunnahkan untuk diqadha. Ya. Oke, kalau salat wajib, ya, memang diwajibkan untuk diqadha. Kalau salat sunnah begitu pun demikian, disunnahkan untuk diqadha. Nah, boleh tak salat qadha digawekan di 5 waktu ini? Kita harus balik ke permasalahan awal, pemahaman yang harus kita pahami. Ingat, yang tidak diperbolehkan itu 1 sholat mutlak, yang kedua sholat sunnah yang sebabnya terakhir. Nah, sholat qadha itu sebabnya kapan? Balik ke permasalahannya biar kita paham. Jangan tebak-tebakan, boleh, tidak boleh. Ya. Sholat qadha itu sebabnya apa dia? Sebabnya duluan atau sebabnya terakhir? Duluan, karena meninggalkan, ya, meninggalkan sholat, berarti kan sebab dulu, karena dia meninggalkan, baru sholatnya, maka tidak jadi masalah. Ngawekan sholat qadha, baik itu qadha sholat wajib, sholat fardu, ataupun sholat sunnah. Boleh tidak ngawekan sholat
ba'diyadz zuhur di waktu asar. Qobliyah maghrib, qobliyah subuh, ba'da subuh. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh. Tidak jadi masalah. Nabi SAW, Bapak Ibu sekalian, ini dalil sahih hadisnya, ya. Pernah ditanya oleh bintu Abi Umayyah, ya, putrinya Abi Umayyah yang nanyakan tentang apa? Beliau melihat Nabi sholat sunnah 2 rakaat setelah sholat asar. Cak kita misal selesai, assalamualaikum warahmatullahi, sholat asar selesai, lah balik kalau tahu-tahu ada dua sholat 2 rakaat setelah sholat asar. Nah, perihal demikian ditanyakan oleh bintu Abi Umayyah. Wahai Rasulullah, salat apa yang engkau kerjakan 2 rakaat setelah asar? Ya. Mungkin selesai salat subuh, wong balik galau, tahu-tahu ada jemaah kita salah satu dari mereka salat sunnah 2 rakaat. Mungkin kan kita bertanya. Padahal dalilnya tadi kata Nabi, tidak ada salat habis salat asar, tidak ada salat habis salat subuh. Nah, ini tapi salat. Ya, makanya jangan seudon gitu. Jangan haram, berdosa. Ya. Tidak demikian. Harus kita pahami dulu. Tanya bila perlu. Pak, Bu, sholat apa? Sholat qadha. Kata tidak jadi masalah, no problem, silahkan. Misal nih, karena kita memang bangunnya terlambat, ya, kita bertaharah, qadha'il hajat, wudhu dan sebagainya, masuk ke masjid, tahu-tahu masjid sudah qomat. Tidak sempat qobliyah masjid. Qobliyah apa? Subuh. Datang ke masjid sudah qomat. Kan tidak mungkin lah uang sholat fardu kita sholat qobliyah. Ya. Ini bahlul namanya. Ya, pasti kita melok sholat subuh. Nah, dikarenakan dia tidak sempat ngawekan qobliyah, ya, dikarenakan bangunnya terlambat, ya sudah qomat, dia gawekan qobliyah subuh setelah sholat fardu subuh. Fadlu udah jadi masalah, boleh. Ya. Haram enggak, makruh apa juga enggak. Boleh dan disunnahkan. Nah, ini Nabi ketika ditanya oleh bintu Abi Umayyah, wahai bintu Abi Umayyah, engkau menanyakan perihal 2 rakaat yang aku gawekan setelah sholat fardu asar. Ketahuilah wahai bintu Abi Umayyah, tadi setelah sholat zuhur, habis sholat zuhur, aku disibukkan oleh wafdu ahli Yaman. Wafd ini segerombolan umat manusia, kelompok banyak jumlahnya, datang kepadaku masuk Islam. Datang kepada aku, kata Nabi, mereka nak masuk Islam. Nah, dikarenakan banyak, aku melayani mereka sampai habis waktu zuhur. Sampai selesai waktu zuhur dan aku belum ngawekan ba'diyah zuhur. Maka ketahuilah 2 rakaat yang aku gawekan setelah sholat asar adalah sholat ba'diyah zuhur. Ya, sholat ba'diyah zuhur digawekan setelah sholat fardu asar. Hadis ini mengatakan boleh, tidak jadi masalah dan katik larangan. Dan katik larangan. Nah, itu namanya qadha sholat sunnah, Bapak Ibu jemaah sekalian. Ya, qadha salat sunnah. Kalau qobliyah subuh digawekan ba'da subuh, kemudian qobliyah zuhur digawekan ba'da zuhur, itu qadha bukan? Kita nak nanya ini. Qobliyah subuh digawekan ba'da subuh, qobliyah zuhur digawekan ba'da zuhur, itu qadha apa bukan? Ya, Bapak Ibu sekalian, itu qadha apa bukan? Hah? Bukan. Bukan qadha itu. Ya. Bukan qadha. Nah, ini yang harus kita pahami juga. Kita ini kebanyakan kalau sudah lewat qobliyah sudah lewat sama sekali. Tidak ada pemikiran kita, keinginan kuat kita untuk sholat setelah sholat fardunya. Sudah lewat. Kenapa? Sudah sholat fardu. Tidak demikian. Yang namanya qobliyah itu cak Nabi tadina. Ya. Qobliyah ba'diyah zuhur ya digawekan kapan? Waktu asar. Nah, itu namanya qadha. Ya. Zuhur digawekan waktu asar, namanya qadha. Tapi kalau qobliyah zuhur digawekan setelah sholat fardu zuhur, bukan qadha, adaan itu. Ya, adaan. Karena harus kita ketahui, karena pernah kita jelaskan kalau tidak salah, cuma ingat apa tidak wallahu alam, ya. Waktu qobliyah itu Bapak Ibu sekalian sama seperti waktu sholat fardunya. Ingat ini. Ya. Waktu sholat qobliyah itu sama seperti waktu sholat fardunya. Kalau zuhur masuk jam 12, selesai jam 3, maka qobliyah itulah waktunya.
Ketika kita tidak sempat ngawekan sebelum sholat fardu zuhur, boleh digawekan setelah sholat fardu zuhur, adaan bukan qadaan. Nah, kalau sholat zuhur, dia zuhur, waktunya kapan? Ketika kelar ngawekan sholat zuhur sampai habis waktu zuhur, itu waktu dia zuhur. Nah, jadi sholat qadha, baik itu fardu ataupun sunnah, boleh digawekan di 5 waktu ini dan jadi masalah. Dan yang terakhir, sholat janazah. Sholat janazah itu kan kebanyakan digawekan di waktu selesai sholat asar. Boleh apa tidak? Apa alasannya? Boleh karena kita nyingok wong ngawekan sholat jenazah ba'dal asar. Sekarang alasannya apa? Apa? Nah, karena sebabnya duluan. Itu yang harus dipahami. Karena sholat jenazah itu tidak mungkin ada sholat jenazah kecuali dia mati dulu kan? Apa sholat jenazah dulu baru mati? Meninggal dulu si fulan tadi, dan meninggal baru sholat jenazah. Makanya sebabnya duluan, tidak jadi masalah. Ya, diperbolehkan setelah sholat asar, tidak jadi masalah. Nah, ini juga yang harus dipahami. Dikarenakan Bapak Ibu jemaah sekalian, terkadang ya, ada yang ekstrim itu tidak boleh, harus asar dulu katanya, harus fardu asar dulu baru ngawekan apa? Salat jenazah. Tidak jadi masalah, diperbolehkan ngawekan salat jenazah setelah salat fardu asar, tidak katik larangannya. Tadi yang harus kita pahami. Karena salat jenazah itu sebabnya duluan, meninggal terlebih dahulu itu mayit, baru kita salat kena. Jadi gambaran salat muqaddim sama salat mugorin tadi ya, yang tahiyatul masjid kemudian dan sebagainya itu diperbolehkan, tidak jadi masalah. Kemudian qadha juga. Nah, cuma ada sikok syaratnya. Nah, syarat ini Bapak Ibu jemaah sekalian harus kita pahami. Boleh kalau salat tadi itu. Ya, salat jenazah tadi boleh, kemudian salat qadha tadi juga boleh, tidak jadi masalah. Habis subuh kita qobliyah subuh, cuma sikok alasan syaratnya, bukan alasan, syaratnya jangan ada unsur kesengajaan. Ingat, itu tidak boleh kata para ulama. Ya, kaget belah salat qobliyah subuh, saya sempat menjem ke mata dengat katanya, jadilah sejak ya. Dia ada unsur kesengajaan nak ngawekan qobliyah subuh selesai salat subuh. Nah, ini tidak boleh, haram. Unsur kesengajaan itu yang tidak memperbolehkan. Lain kalau ada udzur, ada sebab tadi. Memang waktunya bangunnya terlambat, tidak jadi masalah. Ini sengaja nih nak ngawekan qobliyah asar setelah salat fardu asar, sengaja nih nak ngawekan qobliyah subuh setelah waktu subuh. Nah, ini kesengajaannya ini melakukan salat tadi di waktu yang tidak diperbolehkan jadi haram, tidak diperbolehkan ya. Tapi kalau salat jenazah kan sengaja tuh kita. Ya. Sengaja enggak? Ngawekannya ba'dal asar, sengaja. Nah, kata para ulama itu tidak apa-apa. Ada alasan lain lagi yang harus kita pahami ya. Kenapa? Karena mengharapkan hal yang luar biasa di dalam pelaksanaan salat jenazah itu biar banyak yang hadir nyolatkan jenazahnya. Ketahuilah, pelaksanaan salat jenazah sebelum asar dengan sudah asar, kigo bapak-bapak, kalau ibu jarang tahu. Banyak yang mana jemaahnya hadir? Ba'dal asar. Nah, kita mengharapkan banyaknya al-musallin, para yang nyolati jenazah ya, harapan kita demikian sehingga kita gawekan salat jenazahnya di ba'dal asar. Berarti kan sengaja ngawekan salat jenazah ba'dal asar. Tadi katanya kesengajaan tidak boleh. Karena ada harapan tadi, ada tujuan tadi, biar banyak yang nyolatinya. Nah, ini tidak jadi masalah. Kenapa? Karena tidak ada tujuan lain Bapak Ibu sekalian. Dan ini juga pintar-pintar kita yang terkena musibah ketika keluarga wong tua kita meninggal, cari waktu yang kira-kira di waktu itu banyak wong nyolatkan jenazahnya. Di antaranya ba'dal asar. Ya. Nah, harapan tujuan banyak mengerjakan salat jenazah itu ya, ini luar biasa. Di antara fadilahnya apa dia? Kata Nabi, tidaklah seorang jenazah, seorang mayit disolati oleh 3 sop solat, kecuali wajib berhak dapat ampunan Allah. Ya, tidaklah seorang mayit disolatkan dengan 3 sop, ya, 3 sop, kecuali wajib dapatkan ampunan Allah. Makanya upayakan salat jenazah itu jangan kurang dari berapa? 3 sop. 3
3 sop itu kira-kira berapa uangnya Bapak Ibu jemaah sekalian? Hah? Ya, hadis Nabi tadi, ya, tidaklah seorang mayit disolatkan 3 sop daripada orang muslim kecuali si mayit itu berhak dapat ampunan Allah. 3 sop. 3 sop itu kira-kira makan uang berapa? Butuh uang berapa? Hah? Berapa? Berapa? Enam paling sedikit. Ya. 6 sama imam. Kalau makmumnya 5. Jadi jangan dipahami sop itu yo satu sop selebar masjidnya. Kerepotan kita nyari jemaah. Oke lah kalau masjid musola itu kecil. Kalau masjid agung, ya. Jadi 3 sop solat itu ya cukup. Ya dengan 6. 1 imam, 5 makmum. Jadi cak mana? Jenazah taruh depan, ya. Jenazah taruh depan. Ya, kemudian imam sebelah kiri, yang 1 orang makmum sebelah kanan. Makanya paling sedikit makmumnya 5. Sama imam jadi 6. Berarti kalau 6 lebih afdal lagi dan seterusnya. Imam sebelah kiri, 1 makmum sebelah kanan. Kemudian ini sudah sepertamo sudah. Sepertamo yang sebelah kanan imam, kemudian sop kedua wong 2, sop ketiga wong 2. Jadi dengan 5 makmum itu sudah bisa kita buat jadikan 3 sop. Makanya kalau ada pelaksanaan sholat jenazah, ya, imam terkhusus perlu dan sangat harus perhatikan, ya, tentang sopnya makmum. Dan itu banyak orang paham. Misal ada sholat jenazah, makmumnya cuma 5, mungkin sama imam yang tidak paham tadi dibuat 1 sop baik selesai. Betul lah? Rata-rata itu. Ya, yang nyolati jenazah itu 6 sama imam. Imam siko di belakang jenazah, biasanya 5 wong tadi dibuat 1 sop. Nah ini salah pemahamannya. Tidak dapat dia fadilah tadi si mayit. Kesian. Kan mayit itu butuh ampunan Allah. Nah caranya apa? Yang wong 5 tadi jadikan 3 sop. 1 sebelah kanan imam, ya, 2 belakang imam, kemudian 2 lagi di belakang memang 2 tadi. Nah ini 3 saf. Nah jadi tidak jadi masalah kalau kita sengaja ngawaikan sholat jenazah ba'dal asar karena harapan tujuan tadi. Inilah Bapak Ibu jemaah sekalian perihal berkaitan mengenai sholat yang diharamkan di waktu-waktu tertentu atau waktu yang diharamkan sholatnya. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin dari apa yang kita sampaikan ada yang nak ditanyakan, ada yang kurang jelas atau bahkan kurang paham, fadhil silakan dia tuh. Ya Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekniknya Ibu. Terima kasih Ustadz. Pagi ini menjadi semakin cerah karena suasana diskusi tausiah mengenai fikih. Yang pertama berkaitan dengan sholat Isra atau syuruk. Tadi dikatakan Ustadz, katakanlah Palembang, Kanton Permai, Al Munawwaroh itu jam 6:05. Kemudian tadi nunggu matahari di pucuk, ya, di pucuk anu tadi. Jadi ada 4 derajat. 1 derajatnya 4 menit, jadi ada 16 menit. 16 menit. Jadi ya. afdolnya dimulai karena harus ada waktu jeda. Jadi jam 6.21. 6.21. Itu afdolnya. Iya. Nah, kemudian karena di Al Munawwaroh ini begitu masuk jam 6:05 sudah melakukan. Nah, tapi jam afdolnya jam 6:21 itu sampai jam berapa? Ya, karena kita ya sholatnya sampai jam berapa? Kira-kira Pak? Berapa menit? Karena untuk mengejar misalnya matahari sedang terbit tadi. Karena kita ingin mengejar harapannya itu, asanya itu, pahalanya itu siapa yang mengerjakan sholat Isra dalam majelis itu pahalanya sama dengan pergi umroh. Ya. Itu luar biasa. Ya. Jadi sampai jam berapa? Kalau dimulai 6.21, kira-kira berapa menit sampai jam berapa itu? Lalu yang kedua, Ustadz, berkaitan dengan sholat qobliyah. Ini kebetulan di suatu tempat, pas kita keluar kota,
kita begitu masuk masjid, muadzin sudah sudah qomat. Qomat ya. Ya. Namun ada beberapa kali kami tetap mengerjakan sholat sunat qobliyah. Karena pahala sholat sunat qobliyah itu dunia dan isinya itu luar biasa. Jadi kami mengejar itu, walaupun itu muadzin sudah qomat, kami tetap mengerjakan tanpa membaca ayat untuk ngejar waktunya tadi. Dan keyakinan kami ketika mengerjakan qobliyah subuh itu sudah include tahiyatul masjid. Nah, jadi ketika sholat wajibnya itu agak panjang kebetulan imamnya, nah kita masih dapat. Jadi agak sedikit, memang sholatnya tuh jadi agak sedikit terlambat. Tapi karena kita ini punya keyakinan yang tinggi bahwa qobliyah itu juga penting, maka atau misalnya ketika dari dalam rumah di komplek ini tiba-tiba sudah azan, kedengaran jelas. Nah, kami biasanya tetap melakukan sunat qobliyah, jadi sholat sunat qobliyah tadi di rumah. Kemudian pergi ke masjid, di masjid agak sedikit terlambat. Pertimbangannya daripada kami ngawin kodo di masjid, lebih afdal menurut kami. Lebih baik qobliyah subuhnya di rumah. Jadi di sini di masjid agak sedikit terlambat. Nah, yang demikian itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat isyraq itu artinya apa, Pak? Kalau pengen tahu. Arti isyraq itu apa? Arti isyraqnya terbit matahari. Di hadis yang haji umroh tadi, Nabi nyebutkan enggak nama salatnya itu isyraq? Di salat yang kata Bapak padilahnya haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Disebutkan enggak sama Nabi di situ nama salatnya? Man shalla subha fi jama'atin, satu. Tuma qa'ada yadhkurunallaha ta'ala hatta tatlu asy-syamsu, dua. Tuma yusalli raka'atain. Nabi nyebutkan kemudian setelah apa? Setelah dia ngawinkan subuh berjamaah, baik itu di masjid ataupun di rumah, enggak harus di masjid ibu-ibu. Di rumah juga boleh. Alhasil berjamaah. Setelah sholat subuh, assalamualaikum, apa yang dia gawekan? Qa'ada yadhkurunallaha ta'ala. Dia duduk dzikir sama Allah. Ya, sampai kapan? Terbit matahari. Ya, thumma ini kalau dalam bahasa ilmu huruf atop, kemudian, ya, kemudian, ya, makanya itu summa bukan fa. Ya, bedakan loh. Thumma itu masih ada jeda. Ini kalau pemahaman kata-kata hadis dari ilmu nahu, bukan lagi fasol fayusolli. Kalau fa itu kata tatlu asyamsu fayusolli, sampai terbit matahari maka langsung. Nabi tidak pakai huruf fa. Padahal huruf fa itu juga dalam ilmu nahu huruf atop. Ya, tapi Nabi pakai kata thumma, kemudian. Berarti harus ada jeda di situ. Antara terbit matahari dengan yusolli rakaatain, ngerjakan salat sunnah 2 rakaat. Nabi tidak nyebutkan nama salatnya. Nah, makanya kalau nak dibahas lagi mengenai penafsiran hadis ini, khilaf para ulama salat aponian yang dimaksud sama Nabi. Hilaf para ulama, salat apodionian yang dimaksud sama Nabi. Ada 2 gaul. Sebagian mengatakan salat sunnah isyraq. Agak lagi mengatakan salat sunnah duha. Panjang lebar hilaf para ulama mengenai nama salat yang pasti yang dimaksud Nabi SAW. Panjang, tak kesudahan. Kalau kita mutola'ah membacanya. Ala kulli hal, boleh galau. Nak ngawirkan isyraq faddalu, silahkan. Yang nak ngawirkan duha juga demikian. Yang tak bagus tidak ngawirkannya. Tak usah nak nyalakan duha, nyalakan isyraq nyalakan duha. Ente tidak salat, nah itu tidak bagus. Ya, boleh kalau faddalu nak isyraq dia turi, nak duha juga dia turi. Yang pasti ada ketentuan kriteria pemahaman masing-masing. Ketika dia isyraq, maka pas di waktu itu. Yang tadi kata kita tadi kan ada thummah jedah, lewatkan dulu jedah itu,
16 menit, masuk 6.21, nah itulah isyraq Pak. Pada waktu 6.21 lah, itulah namanya usolli sunnatal isyraq. Ketika lewat dari situ, sudah. Kita ngambil pendapat yang kedua. Nah, bedanya pendapat ini nikmat dari kita. Bukan kita nak bergoco, nak nyalakan yang lain, enggak. Ketika kita kelewatan di waktu itu, mungkin pengajiannya sampai jam berapa, 6.25, gawekan duha. Masuk juga ke dalam hadis itu. Ketika memang pas nian kelarnya misalnya 6.20, 6.1, gawekan usolli sunat isyraq. Jadi ada jalan keluar masing-masing. Nah, ketika itu kalau kita maknai isyraq, maka kapan waktunya dan kapan berakhir? Pada waktu itulah. 6.21 itulah. Kadar 2 rakaat deh. Ya. Berarti 6.21 2 rakaat paling makan waktu 5 menit. Itulah waktu isyraq. Ketika lewat dari waktu itu sudah, jangan niat isyraq lagi. Ngambil pendapat yang lain, itulah awal waktu duha. Karena masuk waktu duha itu apa dia? Tadi sama seperti waktu isyraq. Nah, kalau waktu duha panjang waktunya. Ya. Sampai adzan zuhur, bukan sampai jam ya, sampai adzan zuhur. Nah itu. Jadi tergantung yang mana kita pahami, yang kita ambil pendapat para ulama, apakah itu isyraq ataupun duha ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah itu tadi Bapak Ibu jemaah sekalian, ya, mungkin selama ini pemahaman kita yang namanya qobliyah itu sebelum sholat fardu. Ya, itu qobliyah. Ya. Itulah. Jadi ketika qobliyah ketika sholat sudah diikomatkan, apalagi sholat ditakbirkan, ya, pilihan kita tidak sholat sama sekali atau sholat nyepeti. Ya. Nyepeti, karena waktu qobliyah ini pendek. Mana tetap aku gawekan, apalagi di fadilahnya, alhasil jangan sampai terlambat sholat fardu. Itu yang kita pahami mungkin sekarang. Tidak demikian. Ya, istilah qadha qobliyah atau qadha zuhur itu kalau di waktu asar, istilah qadhanya itu. Ya. Tidak sempat ngawekan qobliyah, tidak sempat ngawekan ba'diyah zuhur, kita gawekan di waktu asar. Itu boleh dan sunnah. Dan jelas namanya qadha itu selesai, habis waktunya, digawekan di waktu yang lain. Itu namanya qadha. Nah, yang tadi qobliyah digawekan setelah sholat fardunya bukan qadha, itu tetap qobliyah. Jadi qobliyah itu cuma pelaksanaan sholat, tata cara pelaksanaan sholat qobliyah sebelum, ba'diyah sesudah. Tapi kalau waktu sama, keluar habisnya. Qobliyah sama ba'diyah habis waktunya kapan? Ketika habis waktu sholat fardunya. Qobliyah masuk ketika masuk waktu sholat fardu, ba'diyah masuk setelah ngawekan sholat fardu. Itu yang harus kita pahami. Nah, mengenai fadilah, ya, apakah sama yang ngawekan qobliyah sebelum dengan ngawekan qobliyah sudah sholat fardu? Ketika ada udzur yang ngawekan qobliyah setelah sholat fardu, sama be pahalanya. Tak tadi kan? Memang tidak sempat sama sekali kita ngawekannya. Ya, kemudian sudah kita sholat fardu, kemudian qobliyah kita gawekan sholat fardu, itu sama pahalanya seperti sholat qobliyah sebelum, karena ada udzur. Udzur itu diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi jangan sengaja. Ya. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, oke, yang sebagaimana dilakukan oleh Bapak, gawekan qobliyah dengan cara ikhtisari sholat, ringkas sholat, mungkin iftitah tidak dibaca, kemudian ayat-ayat surah dibaca, jangan Fatihahnya diringkas, jangan ya. 7 jadi 3 jangan. Tidak sah itu. Tetap 7 ya. Mungkin agak cepat ya. Itu kaget dikhawatirkan Pak, ya. Jangankan tertinggal 1 rakaat dengan imam, tertinggal takbiratul ihram dengan imam ruginya luar biasa. Makanya kata Nabi, safwatus shalah takbiratul ula ma'al imam. Intisari salat itu apa dia? Sama-sama takbir dengan imam. Artinya apa? Ketika imam Allahu Akbar, langsunglah Allahu Akbar. Itu pahalanya Pak Bu sekalian luar biasa. Itulah intisari salat. Makanya jangan banyak kelakar dulu. Allahu Akbar. Apa kabar? Sehat? Oh, kelakar dulu. Noleh kanan, noleh kiri. Kelewatan. Ketika kelar takbir imam langsunglah Allahu Akbar. Itu luar biasa. Nah, itu intisari salat. Jangan sampai terlewatkan. Apalagi kalau melewatkan 1 rakaat. Nah, kalau ngawekan yang tak tadi dapat 1 rakaat. Tapi yang pasti satu, takbiratul ihram sama imam tak dapat. Yang kedua, dia juga agak ngaca-ngaca salatnya. Iftitah tak terbaca lagi. Fatihah juga ngebod.
Kalau zuhur asar ayat-ayat tidak dibaca juga. Kenapa? Nah, banyak konsekuensinya. Maka Abdullah cak mano gawekanlah qobliyah itu di waktu setelah salat fardunya. Itu bukan qadha. Fadilahnya tetap karena ada udzur. Nah itu, ya Pak. Ada lagi Fadil silakan Bu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berkaitan dengan suruk, kami di sini kan ada pengajian suruk. Yang kata Bapak ini tadi Pak Joko dan Bapak yang sudah menjelaskan tadi, waktu suruk itu ada pas yang kita tidak boleh ketika waktu suruknya kita kerjakan itu adalah haram ya Ustadz ya. Yang bisa dilakukan, saya mendengar dari pusat kajian hadis itu almarhum Dr. Lutfi Fatullah. Waktu suruk misalnya 5 kurang 15 tambah 15 menit atau 16 menit itu udah masuk. Nah, jarak antara suruk itu ke waktunya habis itu berapa menit Ustaz? Yang kedua, saya mengusulkan sudah lama Ustaz dengan DKM Masjid untuk membuat jam itu ada waktunya suruk. Kalau nggak salah nggak ada di masjid kita. Iya, ada imsak itu. Dari dulu saya sudah pernah menyampaikan tapi belum terlaksana kayaknya. Iya, jadi betul, kita bagus, bisa patokannya waktu suruk tambah 15 atau 16 menit. Masuk gitu. Sekarang juga kayaknya 6 kurang 15 sudah masuk waktu suruk. Saya lihat di Mustaqim kemarin. Iya, jadi betul, tambah 15 jam 6 sekarang. Iya. Iya. Betul ya. Iya. Betul Bu. Yang kedua istirahat, yang kedua sholat rawatib itu saya pernah kalau misalnya kita sholat zuhur jam 2 misalnya dari kondangan atau dari mana dari pergi gitu jam 2 kata Ustadz itu tidak boleh lagi sholat ini rawatib karena sudah mepet waktunya nggak boleh lagi. Apakah benar apa tetap kita laksanakan? Yang ketiga Ustadz, sholat tahiyatul masjid itu kalau Ustadz sudah menyampaikan materi, terus kita itu sholat sunnah tahiyatul masjid apa enggak usah? Ada yang menyatakan tidak perlu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi yang pertama mengenai jedah ketika terbit sampai setinggi ujung tombak. Ya, kalau kita ngambil referensi yang 16 menit. Ada yang mengatakan betul 15. Jadi antara 15 sampai 20 itu kata para ulama jaraknya tadi. Ya, paling cepat 15, paling lama 20. Makanya ada yang mengatakan 15, 16, 17. Jadi jedah yang kita tidak diperbolehkan sholat itu setelah kejinguan waktu isyraq mulai dari 15 sampai 20 menit. Nah, setelah itu misalnya Ibu yang berpegangan 15 menit, berarti kalau 6 kurang 15 sampai jam 6. Nah, ketika sholat jam 6 maka sholatlah usolli sunnatal isyraq. Ya. Nah, kapan selesai habis waktu sholat sunnah isyraq? Waktunya itulah Bapak Ibu sekalian. Jadi 2 rakaat itulah. Ketika lewat kadar 2 rakaat ngawikan sholat sunnah isyraq, misal jam 6 lewat 10 itu sudah habis isyraqnya. Makanya tadi ngembek pendapat yang kedua, gawekan sholat duha. Bisa dipahami? Sama dapat pahala itu juga. Makanya tadi hadis itu khilaf para ulama. Ada yang mengatakan yang dimaksud gawekan kata Nabi sholat 2 rakaat itu sholat sunnah isyraq, ada yang mengatakan juga sholat duha. Nah, makanya kita tadi nikmat ini. Kalau pas waktu isyraq, ya, gawekan sholat sunnah isyraq, ya, dan waktunya cuma itulah. Ketika lewat dari 5 menit kadar kita gawekan sholat isyraq, gawekan sholat duha. Nah itu, ya. Jadi asal muasalnya kesimpulannya dak katik khilaf. Boleh kalau, ya. Nah itu. Nah makanya ya benar, ya bagus. Afdalnya isyraq bukan imsak. Karena imsak bisa jenguk di rumah, tidak pernah jenguk ke masjid kan? Itu ada imsak ya. Ayo ganti isyraq Isyraq lebih afdal. Makanya ya diganti atau dibeli yang sikok lagi kan. Nah itu ya. Nah, itu bagus benar isyraq daripada imsak itu ya. Kemudian tadi apa yang kedua? Qobliyah. Ya. Jadi salat qobliyah tadi ya, ketika dia masih di waktunya itu qobliyah namanya, walaupun jam 2 itu jelas Bu, masih panjang waktunya. Gawekan qobliyah dulu ya, kemudian baru salat fardunya, kemudian baru ba'diyah. Yang diistilahkan sempit itu Bapak Ibu sekalian, istilah waktu sempit yang kita harus dahulukan salat fardu, kira-kira sisa waktu salat tersebut tidak cukup kecuali waktu salat fardu.
Nah, jangan sekali-kali kita ngawikan qobliyah dulu. Salah. Misal, sholat zuhur habis jam 3. Ya, kita ngawikan sholat zuhur 5 menit misal. Jam sudah menunjukkan 2.55. Jam menunjukkan sudah 2.55, maka wajib dia ngawikan zuhur, jangan qobliyah. Nah, tapi kalau jam 2 tadi panjang masih. Gawekan qobliyah dulu, kemudian fardhu, kemudian dia. Nah, yang tadi yang misal masih 5 menit tadi, gawekan fardhunya, nah kakek qobliyah sama ba'diyah zuhurnya boleh digawekan setelah salat fardhu asar. Yang ketiga, kita masuk masjid, ustadznya lagi nyampaikan tausiah. Tak jadi masalah. Iya, tetap disunahkan untuk salat tahiyatul masjid. Cuma jangan sampai narik perhatian. Cak ini misalnya pengajian. Datang dia masjid, salat tahiyatul masjid tengah-tengah sini. Nah, ini yang salah pemahaman. Ya salat lah di ujung ya ngumpet lah sedikit sono, kan cak itu. Jangan sampai kejingoan kalau kita datang terlambat tuh, kan cak itu. Ayo. Enggak apa-apa, tetap disunahkan. Ya, tetap disunahkan. Cuma tadi jangan ngalihkan perhatian jemaah, apalagi ustadz yang nyampaikan kajian tadi nyingok dia salat sunnah, hilang materinya. Ya, lantai ibu-ibu pula kan. Lamo nyingok ibu, nah jangan, ya. Carilah tempat yang kira-kira agak tersembunyi sedikit, ya. Salatlah salat sunnah tahiyatul masjid, apa digawekan. Ya, itu. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih Ustadz. Sedikit lagi ini perlu waktunya sudah mepet. Tadi beberapa macam sholat sudah diingatkan semua oleh Ustadz. Rasanya yang agak ketinggalan ini sholat jamak. Jamak. Ya, kita misalnya seorang muslim kan tentu mau berjalan itu tentunya paling utama melaksanakan sholat dulu. Misalnya mau berjalan ke tempat yang agak jauh. Mau berangkat kira-kira sesudah asar itu kita akan berangkat. Nah, tentu kita paling tidak persiapan untuk sholat zuhur. Nah, sholat zuhur itu bisa dijamak dengan sholat asar. Nah, kalau sebelum-sebelumnya, khususnya untuk saya ini, kalau mau berjalan itu jamak zuhur dan asar itu langsung dilaksanakan di rumah. Nah, ini katanya, kita nggak tahu juga mana dalilnya, mana hukumnya. Sholat itu katanya harus berangkat dulu. Berarti kita harus di jalan melaksanakan sholat. Paling tidak stop di masjid. Ya. Nah, mohon Ustadz penjelasannya. Kalau memang ini harus dilaksanakan, ya mana hukumnya dan mana dalilnya. Karena ini menjadi beban kalau memang kita belum pernah tidak sholat, apalagi mau ke Jakarta. Kadang sampai di asar waktu mepet-mepet mau ke rumah sudah maghrib. Nah, itulah lewatlah sholat asar dan zuhur. Jadi mohon penjelasannya mana yang lebih baik untuk dilaksanakan waktu sholat jamak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sholat musafir itu sholat fardu yang kita gawekan pada saat kita lagi safar bepergian. Ada namanya jamak, ada namanya qasar. Ya, ada namanya jamak, ada qasar. Memang belum nyampe kajian kita sampai ke situ. Kesimpulannya, kalau sholat qasar yang diringkas sholatnya 4 jadi 2, ya, itu ketentuan sahnya dan merupakan salah satu syarat 8 daripada syaratnya. Wajib kita harus bepergian terlebih dahulu sudah nyampe 82 km. Artinya apa? Sebelum nyampe 82 km tidak boleh qasar. Berarti Palembang sampai mana Pak Ambali? Babamole. Nah, berarti sebelum Babamole ya. Nah, kalau sudah nyampe 82 baru boleh ngawekan qasar, itu qasar. Baru 70, baru 80 tidak boleh. Harus 82 dulu dan seterusnya baru boleh qasar. Nah, tidak halnya dengan jamak. Tidak halnya dengan jamak. Jamak takdim terkhusus. Ya. Maka jamak takdim itu banyak kebolehannya. Di antaranya karena kita safar, yang kedua kita sakit. Sakit itu ibu-ibu, jangan sekali-kali ninggalkan sholat. Insya Allah setelah sakit itu dia disolatkan kalau ninggalkan sholat. Ya. Jadi pada waktu sakit pun diperbolehkan jamak. Baik itu jamak takdim ataupun jamak takhir, tapi jangan qasar, boleh, ya. Nah, ketika kita menjamak takdim, nah ini yang memang mungkin kebanyakan Bapak Ibu jemaah sekalian belum paham, ya. Jamak takdim itu boleh digawekan sebelum kita berangkat. Nih, nak berangkat jam 1 kakek ke Jakarta, ya. Habis salat zuhur di masjid, langsunglah
langsung digabung asarnya. Tapi sholat zuhur tadi sudah berniat makanya jamak be, bukan kosor, jamak be. Jadi gawekan sholat jamaknya tadi, sholat zuhurnya tadi baik di rumah atau di masjid. Nah, kelar sholat zuhur, assalamualaikum, langsung jamak asar 4 rakaat juga. Jamak takdim boleh, ngawekan asar di waktu zuhur walaupun sebelum berangkat. Boleh, tidak jadi masalah. Cuman ada cuman tulah masih. Ya, sudah dia jamak takhir asar digawekan waktu zuhur, berangkat ke bandara. Rencana pesawat jam 2. Tidak taunya delay. Berangkat habis asar. Nah, asar tadi diqadha. Dikarenakan dia berangkatnya tidak jadi sebelum asar jam 2 sebagaimana ketentuan tadi, ya berangkatnya apa? Asar. Asar itu wajib digawekan lagi. Kenapa? Tidak jadi berangkat. Nah, itu yang alasan harus dipahami juga. Kalau delay baik, kalau tidak delay jadi masalah. Kenapa? Karena masuk waktu asar dia masih di tempatnya. Nah, itu yang membatalkan sholat asar yang digawekan jamak takhir setelah zuhur tadi. Jadi cak mana Ustaz? Kage asar gawekan. Kalau bisa sempat di bandara sempat, caknya tidak sempat tidak gawekan ketika nyampe di tujuan kita. Jadi boleh jamak takdim, asar digawekan waktu zuhur, isya digawekan di waktu maghrib ketika kita masih di rumah. Ya, tapi ingat tidak boleh pakai jamak kosor. Jadikan dua-dua, nah tidak boleh. Karena kosor tadi syaratnya harus apa dia? Harus 82 juga. Itu bisa dipahami Ibu? Tadi kan kita jelaskan tadi kan ada sholat yang diharamkan habis asar. Ya, tidak ada sholat asar. Walaupun asarnya di jamak takdim. Ingat, tadi kan ada keharaman 2 sholat tadi digawekan setelah sholat asar. Kata para ulama fikih, walaupun asarnya jamak takdim, cak tadi misal, ya, dia habis sholat zuhur, selesai, assalamualaikum, langsung jamak takdim asar, ya, selesai sholat asar, kelar sholat asar. Nak ngawekan sholat safar, yang kata kita sholat sunnah 2 rakaat, tidak boleh, haram hukumnya. Bisa dipahami? Setelah sholat asar tidak ada sholat, kata Nabi hadisnya tadi kan itu. Nah, walaupun sholat asarnya itu di jamak takdim sekalipun tetap tidak boleh. Umumnya kan biasa di waktu asar. Nah, kalau asar tadi kita jamak takdim berarti kan asar itu masih waktu zuhur. Cak tadi habis fardu zuhur langsung fardu asar. Asarnya kan masih di waktu zuhur. Nah, walaupun sholat asar yang digawekan tadi sholat dengan cara jamak, tidak boleh ngawekan sholat sunnah safar, istikharah, hajat, bla 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 bla. Sholat sunnah mutlak tidak diperbolehkan. Kenapa? Selesai sholat asar, fardu asar, tidak boleh namanya 2 sholat tadi. Ya, walaupun asarnya di jamak. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya perlu juga kemukakan supaya kami tidak bertentangan di sini, Pak. Terutama masalah sholat yang disebut kita sholat isyraq tadi. Pendapat UAS menyatakan kita nggak mungkin lah mau ngukur-ngukur matahari, mau ngukur-ngukur apa itu katanya. Tetapi satu hal yang kira-kira menurut pendapat UAS itu tepat, ya, maka bapak-bapak, ibu-ibu yang mau sholat isyraq itu katanya lihatlah hari ini misalnya sholat maghrib kita jam 17.54, maka jam 17.54 itu sudah boleh, ya? Bahkan kurang sedikit juga boleh, lebih juga sedikit boleh, tapi patokannya. Dan jam ini berubah-ubah, mungkin besok sudah lain, dia bukan 17.54, mungkin 53 itu udah masuk. Itu pendapat UAS, boleh dilihat di Google. Jadi kalau ada bapak-bapak di sini, kami ada kurang lebih mungkin 50 orang di sini, ya, yang selalu sholat. Jangan kita salahkan dia, ya. Mungkin dia daripada tidak sholat karena terburu-buru mau kerja, dia tepat waktu, atau mungkin dia mau ke toilet dan sebagainya. Nah, yang kurang afdol itu kalau dia nggak sholat, padahal dia udah nunggu lama, ya. Jadi yang dikatakan tadi oleh Pak Joko tadi, ya mau sholat 6.21, boleh. Tapi bukan patokan itu, besok udah berubah. Jadi patokannya sholat maghrib jam berapa?
Nah, maghrib berarti jam 17.54, berarti jam 5. Jam 5 lewat 54. Itu sudah masuk, itu kata UAS, kan kata saya. Dan saya sesuai dengan UAS itu. Tapi kadang-kadang kita lebih dikit boleh katanya gitu. Nah, itu masalah sholat itu supaya kita tidak bertentangan di sini nanti kenapa begitu, kenapa begini. Yang kedua, supaya tidak bertentangan lagi ya Pak Yangdo ya. Boleh enggak misalnya kita menerjemahkan hadis Nabi sekedak kita? Boleh enggak? Saya tanya dulu itu Pak Ustaz. Boleh tidak? Menerjemahkan hadis Nabi sesuai dengan keinginan kita, boleh enggak? Boleh atau tidak aja? Jawab dulu itu. Kita di situ siapa? Nah, Kita begini. tuh siapa kita itu? Contohnya. Iya, kalau kita nih Contohnya begini, paham, Pak Ustaz. ya, Contohnya sebentar. jangan Ya. macam-macam berdosa kage. Jadi yang kita maksirul itu sebelum Jumat itu ya menyatakan bahwa jangan berkata-kata kita pada waktu khotib menyampaikan khutbah. Kalau berkata-kata artinya ya maka sia-sia Jumatnya. Nah, kita robah menjadi kurang sempurna. Karena kurang sempurna setelah saya diskusikan dengan ulama-ulama juga beda sekali arti kurang sempurna dan kurang tidak sia-sia itu. Tapi saya katakan kalau sia-sia apa artinya? Sia-sia itu katanya memang kita tidak dapat apa-apa tapi sudah melepaskan kewajiban sholat katanya. Kalau karena kita ngambil wudhu, mandi dulu, apa enggak dihitung, itu lain pendapatnya. Ada pahala tersendiri katanya. Kita berjalan kaki itu ada pahala sendiri. Tapi orang yang berkata-kata pada saat khotib menyampaikan khutbah maka sia-sia. Ya. Nah, itu hadis. Jadi kita jangan merubah hadis, itu kata ulama-ulama, bukan kata saya. Terima kasih komentar saya. Silakan pendapat Ustaz. Jadi untuk yang kedua itu memang jelas, banyak yang namanya muasyirol, ada yang mengatakan sia-sia dan ada yang mengatakan kurang sempurna. Kami berharap kepada bapak-bapak terkhusus ya, coba buka hadis itu, buka penafsiran para ulama. Ya, buka penafsiran para ulama. Yang pasti kita harus tahu pemahaman dari para ulama dulu. Itu yang pertama. Yang namanya manusia, apalagi ma'asyirol, terkadang dadakan, terkadang bla, kita harus sifat bijaksana bela. Oke, memang jelas, dia paham atau sia-sia. Mungkin dia pribadi ketika kita tanya, betul lah pemahaman yang sia-sia itu, berarti ini. Oh, berarti bukan cak itu Pak ya, tidak sempurna. Mungkin memang tidak sempurna dia. Mungkin kadang dia dewe, tidak paham dengan apa yang dia sampaikan. Nah, kita yang kalau sudah ada modal dasar pemahaman, bijaksana gitu. Ya, bijaksana. Yang kedua memang betul jelas. Ya, ketika dipahami sia-sia itu, ya kita yang sudah capek-capek sholat, ya kemudian ngobrol atau ngelakukan hal yang tidak faedah, langsung tidak kate pahala sholat kita. Apakah demikian? Tidak juga. Makanya tidak berkata-kata itu bukan mutlak tidak boleh. Bukan mutlak tidak boleh. Ketika ada sesuatu yang harus kita tegur wajib misalnya. Misal ada sesuatu yang membuat seseorang mudarat, ya. Mungkin di kakinya ada apa atau ada penyengat segala macam. Kita ngomong awas, tidak apa-apa ngomong itu. Tidak jadi masa. Makanya dibuka di kitab fikih ya tentang penjabaran para ulama makna tidak boleh berkata-kata apa mutlak tidak boleh sama sekali, malah kaki ada yang sunnah bahkan ada yang wajib untuk ngomong-ngomong. Nah, di situ yang harus kita pahami. Itu modal dasar pribadi kita. Ketika kita mendapati ma'asyirol, kita pahami juga keadaan mereka. Ya, kalau mereka ngomong sia-sia itu jelas dengan hukum sia-sia, berarti pemahaman dia salah. Nah, kemungkinan juga dia tidak tahu. Cuma nyingok di Google, dicatat, disampaikan. Kalau kita nyampaikan lagi yang benar, oh bukan cak itu dek, Pak mana sih? Oh cak itu Pak, ya mungkin nurut dia. Makanya pemahaman pribadi gitu. Jelas, sia-sia itu juga anak pribadi. Kalau contoh di Masjid Al-Falah Jamaah, maksyirulnya minta, yang mana yang Abdul Ustaz? Tidak sempurna. Sama banyak hadis Nabi, la imana, tidak beriman seseorang kalau ngawikan ini. Alangkah kejamnya Nabi ngomong tidak beriman. Padahal gawiannya cuma sepele. Tidak sebanding gawian sepele dengan iman hilangnya iman. Apa kata para ulama? Tidak sempurna iman seseorang. Nah, tidak ada hilang galonian imamnya ketika dia ngawikan ini. Gawiannya cuma sepele, hilang ke iman. Tidak demikian. Ya, makanya ya, pemahaman kita pribadi itu modal dasar. Dari situ juga kita harus bijaksana. Kalau memang untuk membenarkan panggil itu anak, panggil itu bapak, ma'asyirul,
Njuk tahu, oh pemahaman apa kurang bagus artinya. Yang bagus tuh tidak sempurna. Kalau sia-sia kayak ini, nah pahami demikian. Itu lebih afdal untuk disampaikan demikian ya. Nah yang pertama ya sudah pernah disampaikan, tolong kage kalau sempat ketemu Ustaz Abdul Somad, tolong tanyakan dari mana referensinya. Ya, tolong tanyakan salam dari ana. Tolong sampaikan dari mana referensi Ustaz Abdul Somad. Itu cuma bertepatan baik dengan jam Bandung pada waktu itu. Ya, dikiaskan beliau berapa menit ya itu kan? Jadi jam masuk maghrib itulah jam masuk isyraq. Nah pada waktu itu setelah jam terbit 6:05 ditambah 15 menit atau 20 menit sahabat-sahabat pas dengan jam Bandung, cuma waktu Bandung. Tapi beliau pakai asal sebelum mengeluarkan kata maghrib itulah isyraq, beliau pakai tambahan dulu. 6:05 tambah 15 menit, 6:20. Maghrib kan benar kan 6:20, jadi maghrib itulah patokan isyraq. Tapi diawali dengan tambahan dulu Pak. Nah waktu Bandung waktu itu pas maghrib dengan isyraq. Coba Palembang, Daakol. Ya buka lagi. Kami sarankan buka YouTube-nya Ustaz Abdul Somad. Sebelum dia ngomong waktu maghrib adalah waktu isyraq, itu ditambahkan dulu sama beliau. Tambahan tadi ada loh. Dan buka galau-galau di YouTube yang Bapak pahami bagaimana pemahaman para ulama tentang masuk sholat isya sama seperti yang kita jelaskan baik di kitab ataupun di YouTube. Buka Ustaz Abdul Somad, buka Buya Yahya. Dan Ustaz buka Buya Yahya apa? Adi Hidayat. Sama baik. Nah, Ustaz Abdul Somad sebelum ngomongkan waktu maghrib adalah waktu isyraq, beliau pakai tambahan dulu. Nah, berhubung tambahannya tadi sama persis waktu maghrib dengan waktu isyraq, maka untuk kota Bandung mudah, tidak usah repot-repot. Isyraqnya itu adalah waktu maghrib. Connect tidak dengan kita Palembang? Coba, waktu maghrib jam berapa? Hah? Tidak connect. Tidak connect. Kalaupun connect agak ada waktu-waktu tertentu Pak. Kan waktu maghrib, waktu kita kan beda-beda tuh. Ya, jam maghrib, jam isyraq beda-beda. Kagak ada waktu tertentu. Nah itu connect. Tapi tidak bisa dihukumi mutlak demikian enggak. Nah makanya pada waktu Ustaz Abdul Somad di YouTube-nya itu nyampaikan hal demikian, itu waktu Bandung bertepatan nian waktu maghribnya dengan waktu isyraqnya. Makanya untuk wilayah penduduk Bandung itu sudah tidak usah repot-repot. Nah, nambah-nambah ke pulau apalagi yang tidak paham segala macam kan, sudah jingok bae waktu maghrib. Nah itu yang dipahami. Jadi ingat ya, sebelum Ustaz Abdul Somad putuskan ngomong tidak usah repot-repot, jingok bae waktu maghrib itu waktu isyraq, beliau pakai tambah-tambahan dulu. Buka YouTube-nya. Itulah asal dasar kapan masuk waktu isyraq. Wallahu a'lam bissawab. Baik Bapak Ibu rahimakumullah. Demikianlah karena sudah masuk isyraq, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.